Baik, selamat datang kembali di video tutorial Sistem Tolok Ukur Kinerja BUMD Air Minum. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan data variabel melalui template Excel yang sudah kita buat. Jadi, untuk memasukkan data variabel sebetulnya ada dua cara. Yang pertama adalah diinput secara manual di aplikasi, dan itu dijelaskan di modul yang lain, serta yang kedua itu yang kedua adalah dengan mengupload data menggunakan template Excel. Proses ini kita akan bicarakan bagaimana mengupload data melalui template Excel. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa itu template Excel dan seperti apa formatnya. Dan bagaimana cara mendapatkan template Excel itu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu sebelah kiri ini ada menu ya, menu cari yang namanya pengelolaan data, lalu pilih bawah ada template Excel. Nah, untuk mendapatkan template Excel-nya, di sebelah kanan ini ada contoh template, unduh template input variabel. Ini tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul di sini, kita buka template Excel-nya. Nah, jadi template Excel itu seperti ini ya. Jangan lupa ini di enable editing-nya. Sebelum bagaimana kita mengupload, kita belajar dulu atau kita pahami dulu tentang apa itu template Excel ya. Di sini di bawahnya ada beberapa sheet yang aktif ya, ada petunjuk pengisian, ada form A tentang volume air, ada form B tentang aset, form C tentang operasi, form D tentang kualitas pelayanan, form E tentang ekonomi dan keuangan, form F tentang SDM, form G tentang administrasi, form H tentang umum, dan ini ada var gabungan dan upload. Nah, masing-masing sheet ini yang form A sampai form H ini merupakan kategori variabel. Jadi nanti kita bisa membahas satu persatu ya, apa itu form A dan sampai nanti form H ya, dan nanti ada form gabungan. Nah, form gabungan itu merupakan sebuah form yang merupakan gabungan antara form A sampai form H. Nah, form gabungan ini nanti akan dikopikan dan menjadi file upload atau sheet upload. Nah, sheet upload inilah nanti yang akan kita upload ke sistem. Namun sebelum kita bahas keseluruhan itu, kita akan dulu kita buka dulu tentang petunjuk pengisian. Ini seperti yang rekan-rekan lihat bahwa petunjuk pengisian eh, ini disebutkan form A itu adalah data volume air dan selanjutnya seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada catatan untuk pengisian form variabel. Ini ada yang diterapkan. Nah, ini kita harus masuk dulu, kita ambil contoh ya. Jadi kita akan bolak-balik dari petunjuk pengisian dengan formnya ya. Karena nanti semua form itu format pengisiannya sama ya. Kita mulai dari form A tentang volume air. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sheet volume air. Ya. Di sini di kolom pertama itu ada yang namanya kode variabel atau ID ya. Lalu yang kedua ini adalah variabel, nama variabelnya. Di sini ada satuannya. Lalu di sini nanti ada informasi untuk dilengkapi oleh BUMD AM. Nah, ini harus dilengkapi oleh BUMD air minum. Di mana di sini nanti ada kolom diterapkan, ada besaran kondisi, metode penetapan, metode pengumpulan data, identifikasi sumber data, dan juga ada bukti dokumen. Nah, ini kita lihat masing-masing ya. Lalu di sini ada warna-warna yang memang perlu kita pahami terlebih dahulu. Di sini ada warna yang merupakan penjelasan dari apa yang harus kita lakukan ya. Jadi yang hijau-hijau ini merupakan data atau kolom yang harus diisi ya oleh operator atau oleh BUMD AM ya. Jadi di sini nanti ada kolom yang diterapkan ya atau tidak, tinggal klik saja. Ini kita pilih ya. Ini diterapkan atau tidak. Jadi seperti yang dibahas di modul tentang input variabel ya. Ini ada yang namanya diterapkan atau tidak. Maksudnya adalah ini misalnya nanti ada pengambilan air baku dari mata air.
Nah, itu di PDM tersebut digunakan atau tidak, diterapkan atau tidak. Kalau diterapkan tinggal pilih ya, tapi kalau tidak, kita pilih tidak. Jadi ini caranya adalah dengan memilih. Nah, katakanlah ini dipilihnya adalah ya, seperti itu ya. Nah, besaran kondisi ini warnanya warna pink. Ini tidak usah diisi oleh kita ya, karena ini merupakan mengambil data dari sel yang lain. Di sini ada sel D75. Jadi sel D75 itu nanti kita lihat ke bawah. Ini kolom D, nanti ada 75. Nah, ngambilnya nanti dari sini nih. Nah, jadi ini dari mata air, itu ngambil dari atas. Jadi itu warna untuk yang warna pink ya. Jadi yang harus kita isi itu adalah yang warna yang hijau. Jadi yang hijau ini yang diisi ya. Nanti untuk setiap warna yang hijau itu dilihat dari sampai ke bawah ya. Itulah yang harus kita isi. Termasuk di bawahnya ini ada yang namanya lampiran. Nah, sebaiknya untuk mengisi yang atas, karena di sini ada rumus atau ada links ke sel yang lain, sementara sel yang lainnya ada di lampiran, maka kita harus mengisi terlebih dahulu yang lampirannya. Nah, di sini yang lampirannya kita isi dulu. Nah, di sini yang warna hijau ini yang diisi. Sementara yang kuning itu merupakan formula, ya. Jadi contoh misalnya ada IPA 1 itu atau IPA Cikoneng, gitu ya. Volumenya misalnya ini debitnya ya, dalam meter kubik per tahun, itu katakan 500 meter kubik per tahun. 500.000 lah. Nah, seperti itu ya. Jadi, otomatis yang ini itu sudah ada rumus, ya, jadi ini tidak diisi. Misalnya nanti kedua ada yang namanya IPA sumber sari, misalnya ya. Ini kapasitasnya 750.000 meter kubik per tahun. Maka di sini nanti itu otomatis akan muncul jumlahnya. Kalau ada tambahan lain, misalnya ada 3 IPA, kita tambahkan di sini, geser aja. Insert, tambahkan di sini misalnya IPA Kadongdong. Kita enter, kita masukkan, ini misalnya kapasitasnya 250.000. Nah, otomatis ini akan menjumlah. Nah, ini itu akan secara otomatis tampil di sini. Nah, ini. Jadi sekali lagi yang warna pink ini itu datanya akan diambil dari data lampiran ya, data lampiran yang ada di bawahnya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini untuk metode penetapan tinggal kita pilih. Metode penetapan ini ada 4 pilihan. Ada diukur, diperkirakan, dihitung, dan tidak relevan. Nah, di sini dihitung apa, diukur apa, itu kita lihat lagi di sini petunjuk pengisiannya. Nah, yang namanya metode penetapan, diukur itu adalah penetapan variabel menggunakan pengukuran dengan peralatan tertentu. Jadi, data yang tadi itu diukur atau didapatkan dengan menggunakan alat ukur ya. Kalau diperkirakan, itu penetapan nilainya itu dengan pendekatan atau asumsi. Kalau dihitung, itu penetapan variabel dengan cara dihitung dari nilai data yang ada. Terus tidak relevan, itu memang untuk yang tidak diukur, tidak diperkirakan, dan tidak dihitung. Misalnya data BPS-nya, itu kan ngambil dari data yang ada ya, dari kantor BPS. Nah, itu metode penetapannya itu tidak relevan ya. Baik, kembali lagi ke form. Jadi di sini, katakanlah ini mata air ini ya, itu penetapannya menggunakan katakanlah diukur ya, karena menggunakan alat ukur ya. Nah, terus di sini ada metode pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu dengan menggunakan meter induk. Oh, meter induk. Ya, seperti itu. Terus identifikasi sumber data ini maksudnya dari mana nih datanya, sumbernya. Nah, misalnya ini kita ngambil dari bagian produksi ya, bagian produksi. Nah, seperti gitu ya. Dan ini bukti dokumen, ini boleh diisi, boleh tidak ya. Tapi kalau misalnya diisi,
kalau disebutkan link ya, misalnya katakanlah ada link dari Google Drive ya. Nah, misalnya kita sudah punya sebuah bukti dokumen itu dari Google Drive ya. Misalnya ini alamat Google Drive-nya, kita tampilkan aja di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ingin lihat bahwa data ini itu buktinya itu bisa diklik di Google Drive ini ya, seperti itu. Nah, itu cara mengisinya ya. Jadi misalnya kita contoh lagi tentang sumur bor dalam ya, sumur bor atau sumur dalam. Kita lihat di bawah itu kita isikan dulu formnya. Nah, ini tentang sumur dalam ya. Katakanlah ini ada sumur bor Kalijati misalnya ya. Itu katakanlah kapasitasnya 325.000 misalnya ya. Lalu nanti ada lagi misalnya sumur bor Kasahatan itu misalnya 125. Nah, jadi angka-angka yang sudah ditentukan di sini, sudah dihitung, itu otomatis nanti akan ditarik ke atas ya seperti ini. Nah, jadi harus dipahami warna yang pink ini dia ngambil data dari lampiran ya yang ada di bawah. Sementara yang kuning-kuning ini itu menggunakan formula. Jadi di sini ada rumus ya, menggunakan rumus sehingga ini tidak boleh dirubah angka-angka ini. Ini otomatis ya, dia akan seperti begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengisi di apa Excel ya. Nah, terus untuk penjelasan mengenai metode pengumpulan data, identifikasi sumber data, di sini ada petunjuk pengisiannya. Jadi, metode pengumpulan data di sini ada pembacaan dari flow meter ya. Misalnya untuk pembukaan data volume baku, di sini ada penjelasannya semuanya. Lalu tentang identifikasi sumber data juga itu nanti ada di sini rinciannya dan juga bisa tinggal dipilih di Excel-nya ya. Sehingga nanti rekan-rekan tinggal memilih saja. Nah, untuk bukti dokumen itu merupakan scan lembar terkait dengan sumber data sebagai bukti pendukung. Ini harus disiapkan oleh BUMDA dalam bentuk soft copy ya, yang diunggah ke aplikasi atau juga menggunakan link ya, misalnya dengan Google Drive ya seperti itu. Nah, itu petunjuk pengisiannya hanya segitu saja ya, tidak banyak ya. Nah, nanti kalau ini semua sheet ini sudah kita isi semuanya. Jadi ini nanti ke bawah ya untuk yang form A itu terkait dengan volume air itu nanti diisi semua termasuk di lampiran ya. Nah, ini kita isi semua. Terus juga form B itu kalau misalnya sudah dilengkapi ya. Ini lihat di sini ada yang warna pink ya. Itu harus ngambil dari bawah. Nah, dari sini nanti. Jadi ini nanti diisi dulu yang hijau-hijau ini. Sementara yang kuning dibiarkan saja karena nanti akan otomatis dia mengisi sendiri. Selanjutnya nih form C juga sama ya. Seperti itu cara mengisinya sampai nanti form H seperti ini. Nah, form H itu ini kebetulan form H tidak ada lampiran ya. Tinggal masukkan saja misalnya nama BUMDAM-nya apa, nama kabupaten dari kotanya apa, nama provinsi, alamat dan sebagainya. Nah, nanti setelah ini selesai diisi ya, semuanya diisi, itu nanti secara otomatis akan muncul di VAR gabungan di sini. Nah, seperti tadi nih. Ini form A karena sudah ada diisi ya, itu nanti akan muncul di form gabungan dan ini semua semua kategori itu muncul di sini dari A, terus kita lihat ini B, ini C ya, semua sampai nanti form H ya. Form H itu sudah nanti akan muncul di sini. Nah, sampai H di sini ya. Nah, ini nanti akan secara otomatis pada saat kita mengisi form A sampai form H, otomatis ini akan masuk ke
var gabungan ke sini ya. Jadi nanti akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya upload. Upload juga sama sebetulnya dengan var gabungan, secara otomatis akan muncul sendiri. Kita lihat nih data-data yang sudah masuk di form A itu sudah termasuk juga di upload. Nah, hanya bedanya var gabungan dengan upload ya. VAR gabungan itu ini format judulnya itu belum sesuai dengan aplikasi atau sistem. Nah, sementara di aplikasi judulnya ini harus seperti ini, ada kode, ada nama variabel, ada satuan diterapkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini formatnya ini tidak boleh dirubah karena ini memang sudah sesuai dengan aplikasi. Makanya ini kita namakan dengan template ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti yang di-upload ya, itu bukan var gabungannya, tapi yang di-upload nanti ke sistem itu adalah sheet-nya upload ya. Nanti kita ambil contoh yang sudah kita isi ya, dan kita coba uploadkan. Jika rekan-rekan mengalami kesulitan di dalam mengisi form ini, ya, rekan-rekan bisa ngambil contoh dari PDAM yang sudah ada. Nah, bagaimana cara mendapatkan file contoh pengisian form ini? Kita masuk lagi ke aplikasi ya. Di aplikasi di sini, di data provider, di template Excel. Nah, di sini tinggal di-download saja nanti cara pengisian template. Ini contoh ya, contohnya. Nah, kita buka. Nah, seperti ini nanti contohnya yang sudah ada ya. Jadi ini ada contoh form A seperti apa. Ini contoh form A. Bisa kita lihat, ini contohnya seperti ini. Ini contoh form B. Itu lihat di bawah tuh nanti diisi dulu ya. Bawahnya diisi. Ini form C. Juga sama, nanti di bawahnya diisi dulu. Jadi setiap apa itu yang namanya lampiran itu diisi lengkap dulu ya. Nah, ini nanti akan bisa membantu rekan-rekan apabila ada kesulitan di dalam mengisi formulir ini ya. Nah, nanti ada hal juga yang perlu diperhatikan bahwa nanti data itu ada yang data tipenya itu adalah data numerik ya, seperti ini nih, numerik nih, angka ya, tapi ada juga yang namanya data string atau teks seperti ini, data string ya, string. Nah, ini merupakan tipe data yang namanya teks atau string. Terus ada juga yang namanya tipe data yang boolean itu ya. Nah, ini boolean ini. Boolean itu isinya itu ya atau tidak, 0 atau 1 nih. Jadi nanti yang mana yang 0101 atau ya tidak, itu nanti di formnya tinggal memilih saja, karena nanti ada pilihan ya atau tidak. Nah, di sini. Jadi, itu merupakan apa pengisian yang harus diperhatikan ya. Karena nanti yang terutama nih yang tidak ya tidak atau yang boolean ini nanti akan berpengaruh terhadap indikator kinerja yang tipenya adalah matriks ya. Jadi matriks itu adalah pilihannya banyak, kondisinya banyak ya. Jadi kalau kondisi-kondisi tertentunya banyak ya, sehingga nanti harus diambil keputusan dari kondisi yang banyak, maka itu nanti akan dimasukkan ke dalam matriks ya seperti ini. Nah, ini jadi nanti kombinasi antara ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak itu nanti akan muncul sebuah nilai. Nah, nilai itu nanti sudah disiapkan dalam bentuk matriks. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang memerlukan contoh pengisian, itu sekali lagi bisa kita ambil dari sistem. Di sini nanti ada contoh pengisian, tinggal di-download saja. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke variabel yang sudah kita isi ya. Kita contoh misalnya ini dari PDAM Ciamis ya, atau Tirtagaluh. Tirtagaluh, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat setiap formnya ya. Ini contoh pengisiannya seperti ini ya. Lalu kita lihat data-data yang tadi sebutkan bahwa ini yang berwarna pink ini merupakan data sling dari data lampiran. Kita lihat lampirannya di bawah. Nah, seperti ini lampirannya ya. Jadi sekali lagi yang hijau-hijau itu diisi,
Yang kuning itu nanti berhitung sendiri atau otomatis ya. Kalau misalnya di sini ada sumber sungai tidak ada, kosongkan saja. Terus danau juga tidak ada data, embung tidak ada data, berarti ini tidak diterapkan ya. Air laut juga tidak ada, berarti tidak diterapkan ya, tidak usah diisi ya, dikosongkan saja. Jadi yang ada saja. Lalu selanjutnya yang hijau ini untuk metode penetapan harus diisi ya, terutama yang diterapkan ya. Jadi kalau tidak diterapkan ini boleh dikosongkan. Jadi selama kolom A ini ditulis tidak diterapkan, maka ke kanannya tidak harus diisi ya. Tapi kalau misalnya di sini diterapkan ya, maka ke kanannya harus diisi. Nah, seperti ini karena ini tidak diterapkan, ini boleh tidak diisi ya, seperti itu. Itu mungkin hal-hal yang cukup penting ya yang harus diperhatikan. Lalu berikutnya kita lihat mungkin contoh yang lain tentang nah ini tentang kualitas pelayanan. Seperti yang disampaikan di awal bahwa nanti ada yang namanya data numerik, ada juga yang data alfanumerik. Alfanumerik itu atau teks ya. Alfanumerik atau teks itu seperti tadi yang ini nih PDM Perumda Air Minum Tirtagaluh ini merupakan data teks ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada satu lagi data boolean ya. Yang boolean itu diisinya hanya dengan angka 0101. Nah, karena di sini ini memang tidak dilaksanakan ya. Sebetulnya ini kalau kepuasan pelanggan boleh begini. Jadi ini dilaksanakan, ini dijawab ya. Tapi karena di sini survei kepuasan pelanggan dilakukan pada periode evaluasi. Nah, kalau tidak dilakukan, ininya pilihnya bukan nol, pilihnya nol. Jadi ininya ya, tapi pilihannya nol gitu ya. Jadi ini juga sama ya, pilihannya nol. Berarti ini sama juga dengan tidak dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kita pilih ini, nah kalau di sananya di atasnya memang tidak ada karena satu itu mempengaruhi yang lain untuk khusus survei kepuasan. Kalau tidak dilakukan berarti ini nanti akan muncul semuanya adalah ya, tapi ininya adalah angkanya 0 ya. Tetapi kalau misalnya ini ternyata dilakukan kepuasan pelanggan, apakah dilakukan pada periode evaluasi? Misalnya jawabnya ya, maka kita pilih di sini 1. Nah, terus kepuasan pelanggan dilakukan oleh pihak ketiga enggak? Ya, tidak. Kalau iya, berarti kita pilih 1 juga. Nah, terus di sini keterangan pihak ketiga yang melakukan survei ini dari mana nih pihak ketiganya? Apakah BPS? Bukan. Perguruan tinggi misalnya iya, kita pilih yes. LSM tidak, pelaku usaha tidak. Berarti kan hanya satu aja yang melakukan survei kepuasan pelanggan. Lalu di sini nanti ada keterangan apakah dari survei kepuasan pelanggan ini dipublikasikan melalui ruang layanan? Ya tidak, misalnya ada papan pengumuman atau website dan sebagainya ya. Oh, ini ruang layanan itu berarti di ruang pengumuman ya, atau di ruang layanan pelanggan. Nah, terus misalnya ini jawabannya ya tidak dilakukan di situ. Media cetak, apakah misalnya nanti di koran atau di surat kabar? Kalau dilakukan ya pilih 1, kalau tidak jawab 0 ya. Misalnya dia dilakukan di media cetak, jawab 1. Terus media pemberitaan online ya, untuk publikasi hasil survei pelanggannya, misalnya pemberitaan online itu misalnya menggunakan situs-situs yang online ya, seperti detik.com dan sebagainya. Nah, kalau tidak ya kita pilih 0. Terus kalau punya website dan dipublikasikan di websitenya PDAM, kita pilih misalnya iya, jawabnya iya 1 gitu ya. Terus media jaring sosial. Nah, ini apakah juga nanti diterapkan di medsos, misalnya di Instagram? Kalau iya, tinggal pilih seperti itu ya. Nah, jadi jenisnya nanti rekan-rekan sudah tahu ya. Pertama nanti ada angka, ada boolean ini untuk matriks nantinya, dan ada juga nanti yang sifatnya teks ya, seperti ini. Nah, setelah nanti rekan-rekan sekalian mengisi dengan lengkap dari form A sampai form H, dan ini otomatis nanti akan masuk ke pargabungan. Di sini akan masuk ke pargabungan.
Nah, seperti ini. Lalu otomatis juga nanti akan masuk ke sheet upload. Nah, jadi sheet upload ini. Nah, ini sheet upload ini memang ini harusnya dibuang nih yang atasnya. Dibuang, jadi nanti formatnya harus kode, nama variabel, satuan di baris pertama ya ini. Jadi di baris pertamanya harus seperti ini. Nah, kalau sudah, ini katakanlah sudah lengkap ya, data-datanya sudah benar, sudah nggak ada masalah. Lalu caranya adalah kita yang upload ya, kita Ctrl A, kita copy, lalu kita buat file baru ya, new file, lalu kita klik di sini paste value ya, jangan lupa pastenya value, jadi nanti untuk yang rumus-rumus segala macam itu sudah dirubah menjadi value. Nah, jadi hanya seperti ini. Nah, terutama nanti untuk yang besaran kondisinya, ini itu harus diformatnya menjadi formatnya yang number ya, numerik ya. Karena kalau misalnya tidak diformatkan numerik, itu terutama nanti yang eksponensial, itu dituliskannya huruf E gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi, dibuat dulu number, maka ini akan menjadi numerik. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai semua, ya, jadi sekali lagi, diulang ya. Jadi pertama dari Excel ini, file uploadnya di Ctrl A, artinya copy semua, klik copy, terus buat file baru, lalu di-uploadkan, di file baru ini, di sini diklik kanan, di-uploadkan value. Setelah itu nanti besarannya, ini format menjadi number. Nah, cukup sampai di situ saja. Kalau sudah, itu sudah kita simpan ya file save as. Misalnya di unduhan di sini kita coba, atau di Ciamis nih. Ciamis. Kita masukkan namanya adalah upload. Misalnya 2024 ya. Kita klik oke, sudah ya. Maka nanti file inilah nanti yang akan dimasukkan ke sistem. Jadi sekali lagi ini kita bisa lihat ya. Pertama ini baris pertama harus memuat judul-judul kolomnya seperti ini, tidak boleh berubah ya. Karena kalau berubah ini tidak akan dikenal oleh sistem. Lalu kolom pertama ini tentang kode, nama variabel, satuan dan sebagainya. Ini harus sudah sesuai. Kita lihat di sini ya, kita tutup dulu. Kita masuk ke folder unduh tadi Ciamis ya. Kita ke sini pilot Ciamis tadi. Nah, di sini nih kita lihat di sini upload 24. Ini filenya hanya sebesar 53 KB ya. Nah, ini file inilah nanti yang akan kita masukkan ke aplikasi.